Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sera dengan NPM 5019887, Prodi PGSD kelas 4T. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013. 1. Pengembangan kurikulum 2013. Perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dari segi pendidikan. Pendidikan mencoba untuk menyikapi dilema tersebut, kemudian mengemasnya dalam sebuah konsep perubahan kurikulum. 2. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum 2013. Terdapat 4 landasan. Pertama, landasan filosofis, kedua, landasan teoritis, ketiga, landasan yuridis, dan yang keempat, landasan psikopedagogis. Landasan filosofis merupakan landasan terpenting dalam pengembangan kurikulum karena sebagai dasar kesatuan kuantitas peserta didik yang akan dicapai dalam kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, pelajaran hasil belajar, serta hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan landasan yang menjadi arahan dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan landasan hukum dalam pengembangan kurikulum 2013. Dan yang terakhir, landasan psikopedagogis. Dalam Konvensi Hak Anak tahun 1990 dijelaskan bahwa perspektif psikopedagogis anak yang paling logis adalah sampai sejauh mana seorang anak mampu mengubah dirinya sesuai dengan kondisi di sekitarnya. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai sisi di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Prinsip kurikulum 2013. Terdapat 3 prinsip. 1. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya memberi sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. 2. Didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Kurikulum didasarkan pada materi kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum 2013. Terdapat 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dilaksanakan. 2. Komponen isi. Komponen isi merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketiga, komponen metode. Komponen metode merupakan komponen yang cukup penting karena metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum tersebut menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau tidak. Dan yang terakhir, komponen evaluasi.
Komponen evaluasi merupakan bagian dari pembentuk kurikulum yang berperan sebagai cara untuk mengukur atau melihat apakah tujuan yang telah dibuat itu tercapai atau tidak. Selanjutnya, perangkat kurikulum 2013. Terdapat 3 perangkat. 1. Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kedua, Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013. Ketiga, Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu Rasiologis Pengembangan Kurikulum 2013. Teori dan konsep kurikulum sebagai suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk perkembangan, kegunaan, dan evaluasi kurikulum. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.